Halo, selamat malam. Malam Ciamel. Malam Bro Wilson. Malam Sis Wulan. Malam-malam semuanya. Terima kasih sudah join di Tanya Mentor malam ini. Tes suara ya, boleh ya? Memberikan feedback apakah suara saya jelas. Malam Bu Nuni. Narasumbernya sudah masuk. Malam Pak Fikram Kalwani. Malam-malam semuanya. Wah, semuanya excited nih ya. Oke. Malam Bro Rahmat. Malam-malam semuanya. Cuaca hari ini bagus ya, tidak hujan. Yo, malam Cicinkin dari Peking Duck Lovers. Oke. Thank you teman-teman yang sudah join malam ini. Konon katanya jangan menjadi Superman tetapi build super team. Idaman setiap pengusaha adalah mempunyai super team dan juga efektif teamwork. Bagaimana kita bisa menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Salah satunya adalah melalui tes MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Apa itu? Bersama saya, Lydia Chandra. Malam ini ditanya mentor hari Senin, tanggal 6 Maret, bersama narasumber yaitu Ibu Nuni Kritasari. Beliau adalah seorang Certified MBTI Trainer dan juga adalah penulis buku The Real Marriage Life. Siapa yang sudah punya bukunya? Angkat tangan. Yo, ya. Oke, beliau akan hadir sharing bersama kita dengan topik MBTI for Effective Teamwork. Saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Sis Wulan, seorang profesional yang saya rasa juga pasti punya banyak lika-liku dalam bekerja dalam tim. So, Sis Wulan akan sharing dengan kita juga. So, thank you teman-teman yang sudah join. Boleh di-sharing-sharing ke teman-temannya ya untuk IG Live malam ini. So, sambil menyapa-nyapa, izinkan saya mengundang Sis Wulan dan Bu Nuni. Dua-duanya sudah hadir nih. Ya. Lalu Ibu Nuni. Belum punya person ya, oke. Ya, kok kebalik Bu Nuninya masuk duluan. Hai. Malam. Dia selamat malam Bu Nuni. Malam. Suara kami bertiga bagaimana teman-teman? Sudah jelas ya? Boleh dikasih feedback ya, gimana? Apa kabar nih semuanya? Baik Bu. Sudah makan Bu? Udah dong. Aku tadi bilang aku ada dinner time jam 6 sampai jam 7 nggak bisa diganggu. Itu waktunya ngobrol soalnya sama keluarga. Betul. Jadi aku mintanya jam 7.30 aja deh kita tes soundnya. No worries, nggak apa-apa. Oke, nah teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya kepada Bu Nuni tentang tema malam ini, boleh menuliskan di kolom pertanyaan ya. Nanti saya akan membacakan ke Bu Nuni ya. Dan dengar katanya ada giveaway. Dua buku dari Bu Nuni dan Pak Natali tuh. Ya. Jadi satu dari buku Bu Nuni yaitu ya tadi The Real Marriage Life. Yang kedua adalah buku dari Pak Natali, suami dari Bu Nuni, In the Mind of Natali Ardianto. Itu full daging tentang entrepreneurship. Nah, saya udah kasih spill. Spill. Jadi, ya, you want satu this tentang book. pernikahan, yang satu tentang entrepreneurship. Yes. Kayak combo ya. Tapi caranya gimana? Nanti dulu di akhir. Pokoknya stay tune sampai 1 jam ke depan. Penasaran kan? Biarin mereka penasaran dulu, Bu. Oke. Sis Wulan mungkin mau say hi, Bu. Monggo Sis Wulan. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih apresiasinya sudah hadir malam ini di Tanya Mentor. Anda bertanya, mentor menjawab. Terima kasih juga buat narasumber yang sudah hadir ya Bu Nuni. Kita tunggu-tunggu emang nih kehadirannya. Nah, teman-teman semua langsung aja ya Sis. Daripada berlama-lama, kita sharing-sharing. Balik ke Sis Lydia kembali, mungkin nanti ke Bu Nuni. Yes. Terima kasih. Thank you Sis Wulan. Bu Nuni mau sapa-sapa teman boleh nih Bu. Siapa tahu nih para followernya
teman-teman yang udah gabung, udah join jam 8 malam ini. Semoga belum ngantuk ya, karena nanti sejam ke depan kita akan bahas nih MBTI untuk teamwork khususnya ya. Mbak Ulan nih yang udah pernah ikut MBTI training aku langsung ya kan waktu itu. Kayak kalau langsung sebenarnya lebih seru Mbak. Tapi sayangnya kita belum bisa mengadakan langsung, jadi live dulu aja ya. Berarti ini ada kisi-kisi nih, ditunggu offline workshopnya. Nah ini dia. Aduh, saya kalau ada salah langsung promoin nih Bu. Oke, boleh Bu Nuni. Mungkin kita buka dulu dengan pertanyaan paling mendasar karena ada DM ke saya. Ci, MBTI itu apa? Dia pikir martabak manis gitu. Aduh, martabak manis mungkin lagi lapar nih anaknya sama saya. Saya bilang nanti ya. Martabak manis ya, betul. Ya, tadi aku ya, saya bilang nanti. Ya, mau Bu, silakan. Aku mau spotlight dulu tadi ada pembukaan di awal dari Mbak Lydia menyebut MBTI, tes MBTI. Nah, aku mau koreksi nih. Jadi emang ini salah kaprah umum yang mengatakan bahwa MBTI adalah tes. Sebenarnya MBTI itu bukan tes dan tidak boleh dikatakan tes. Kenapa? Kenapa begitu? Kita simpen jawabannya di akhir acara biar teman-teman penasaran. Kenapa itu nggak boleh dibilang tes dan itu bukan tes. Jadi MBTI bukan tes ya. Tapi kita tidak mengatakan MBTI itu tes. Tapi assessment. Nah, apa emang bedanya? Nanti di akhir acara akan aku jawab. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau menebak boleh ya, silakan ditebak. Siapa tahu ya nanti jadi berhadiah, tebak-tebak berhadiah. Nah, itu dia. Oke. Ya. Oke, untuk pertanyaan mendasarnya MBTI itu apa sih? Kenapa singkatannya MBTI? Jadi MBTI itu sendiri adalah singkatan dari Myers-Briggs Type Indicator. Nah, Myers-Briggs itu apa? Myers-Briggs itu bukan apa, tetapi siapa. Jadi Myers-Briggs ini adalah ibu dan anak yang meneliti tentang tipe-tipe kepribadian berdasarkan personality teorinya Sigmund Freud. Jadi mereka anak dan ibu ini mendedikasikan hidupnya untuk menggali lebih lanjut tentang personality traits ini dan hasilnya keluarlah MBTI personality types ini, type indicator gitu ya. Jadi MBTI Myers-Briggs Type Indicator gitu. Itu pertanyaan mendasarnya MBTI itu apa. Nah, untuk paham kenapa MBTI itu penting buat hidup kita, sebenarnya itu adalah karena MBTI, dengan kita memahami MBTI ini tuh bisa bantu kita untuk memahami kepribadian, terutama kita dulu sendiri ya, karena untuk self awareness itu sangat penting sebelum kita bisa memahami orang lain, sebelum kita memahami pasangan, anak, atasan, rekan kerja, sahabat, dan semua pokoknya yang masuk dalam jenisnya manusia, itu kita butuh pemahaman MBTI. Jadi enaknya MBTI ini, kenapa aku akhirnya mengambil sertifikasi khusus MBTI, karena kan background pendidikan aku sebelumnya kan memang S2. S2-nya 2 kali. Yang pertama S2 psikologi konseling, yang kedua adalah psikologi konseling pastoral. Di situ aku kan belajar ya dengan segala jenis macam-macam untuk tipe kepribadian, menganalisa dan segala macam. Menurut aku yang bisa paling mudah dipelajari untuk orang awam sekalipun adalah MBTI ini, karena tidak butuh tools dan juga ini sangat bermanfaat buat segala macam lini. Jadi nggak cuma di kantor aja, tapi semua bisa dipakai untuk ke anak, untuk ke pasangan dan segala macam. Gitu Bu Lydia. Singkatnya sebenarnya MBTI itu seperti itu. Itu singkatnya, berarti ada panjangnya ya Bu ya? Ada panjangnya. Iya. Ya. Kita belum masuk ke intinya nih, belum. Baru pembukaan. Belum ya? Baru pembukaan ya. Nah, teman-teman, pembukaannya aja udah bikin penasaran ya. Penasaran adalah kalau saya baca-baca itu ada 16 type personality menurut MBTI. Betul. Tapi zaman dulu saya Bu, ada 4 kepribadian itu, yaitu melankolis, sanguin, koleris, dan koleris. Bedanya apa Bu itu? Mungkin ada teman-teman masih bingung, bedanya apa ini? 4 sama 16 ya? Itu beda banget itu. Sebenarnya ada ketersinggungannya, memang ada, maksudnya ada
beberapa sisi yang memang sama. Cuman ini memang berbeda metode saja gitu ya. Jadi memang sama kayak mungkin sama kayak makan bakso sama makan bubur kacang hijau, bedanya Pak. Memang berbeda aja gitu ya. Bumbunya juga berbeda, racikannya berbeda gitu. Nah, tapi yang kita ingin fokuskan adalah MBTI ini sendiri. Di 16 kepribadian itu dihasilkan dari 4 dikotomi aja sebenarnya. Jadi ya mungkin teman-teman yang ada catatan boleh ini sambil mencatat ya supaya nggak lupa nanti di akhir di akhir live ini mungkin bisa menganalisa secara independen ya untuk secara gambaran kasar awalnya dulu masuk mana sih tipe kepribadiannya gitu ya. Jadi dari 4 dikotomi ini ya ada 4 dikotomi. Dari 4 ini yang pertama dan yang terakhir itu bicaranya tentang behavior ya, kebiasaan. Yang dua di tengah ini tentang mindset. Jadi untuk yang pertama dan keempat ini lebih mudah untuk kita adjust. Sementara kalau yang dua di tengah ini karena berhubungan dengan mindset agak lebih sulit kita sebenarnya kalau adjust. Bukan agak sulit sih ya, butuh lebih kerja keras gitu ya. Nah, dari 4 dikotomi ini menggambarkan yang pertama, ya, dikotomi yang pertama itu adalah tentang bagaimana kita mendapatkan energi. Itu dikotomi yang pertama. Apakah, ya, apakah kita mendapatkan energi dari dalam diri kita sendiri, ya, atau dari berinteraksi dengan orang lain. Contohnya, kalau misalkan kita di kantor ini karena bicara tentang teamwork, ya, kalau habis ngobrol atau ketemu teman, ngumpul dan segala macam, itu rasanya pump gitu ya, rasanya langsung baterai levelnya yang tadinya mungkin cuman tinggal segini, terus habis ngumpul brainstorming sama rekan-rekan sekantor, nambah nih dia dari 20 ke 80 gitu ya. Itu bisa jadi dia karena mendapatkan energi dengan interaksi dengan orang lain, dengan cara interaksi dengan orang lain. Tapi ada juga nih orang yang memang waktu lagi interaksi itu dia fine aja, dia bisa senang-senang aja. Tetapi setelah itu dia ngerasa aduh capek banget ya. Padahal gue cuma duduk aja nih meeting doang. Kok kayaknya energi gue habis ya? Kenapa ya gitu? Nah itu kemungkinan besar karena dia mendapatkan energinya dari dalam dirinya sendiri. Jadi ketika dia harus berinteraksi dengan orang lain, dia merasa drain. Gitu. Itu kita bicara baru dikotomi yang pertama nih, gimana cara kita mendapatkan energi. Jadi kalau yang tadi, yang dengan interaksi dengan orang lain itu dikenalnya dengan extrovert, ya. Kalau dari energi dari dalam diri sendiri itu introvert. Makanya ada orang-orang yang mungkin kalau di kantor sukanya pakai earphone gitu ya, seharian betah tuh dia pakai earphone aja seharian. Mungkin dia membatasi dirinya untuk nggak terlalu banyak interaksi sama orang lain karena dia butuh recharge energinya dari dalam dirinya sendiri. Tapi ada juga yang suka, aduh cicilan nih ya, lo gimana? Bentar-bentar kayak nyamperin mejanya siapa, bentar-bentar nemplok di OB, bentar-bentar nemplok di kitchen, bentar-bentar, aduh gila, aduh boring banget nih, telepon siapa ya gitu. Jadi itu mungkin memang dia butuh interaksi orang lain untuk merecharge energinya gitu. Jadi makanya kalau yang pandemi dulu biasanya tersisa teman-teman yang extrovert ya kan, karena aduh lama nggak ketemu teman-teman gitu ya. Jadi dia bisa low bat istilahnya gitu. Itu baru yang pertama loh, Mbak. Baru pertama ya. Ada 4 tadi ya. Iya, masih ada 3 lagi. Nah, dikotomi yang kedua itu kita bicaranya tentang adalah bagaimana kita mempersepsikan sesuatu. Jadi maksudnya adalah ada di dikotomi yang kedua ini ada yang namanya sensing sama intuition ya. Jadi bagaimana dia gather the data. Apakah melalui pemikiran abstrak atau yang real. Ini biasanya agak susah saya sebagai trainer untuk menjelaskannya ke orang yang awam yang belum kenal sama sekali tentang MBTI. Karena ini memang sesuatu yang abstrak, apalagi kalau bicara dengan teman-teman yang mungkin punya tipe kepribadian sensing gitu ya. Jadi kalau orang yang intuition, biasanya dia big dreamer, dia bisa tuh ngelihat peluang-peluang ke depan, dia bisa tuh punya mimpi-mimpi yang panjang, dia bisa melihat buah apel
kalau orang sensing ngelihatnya merah, bulat, buah. Biasanya dia ngeliat gitu ya. Tapi kalau orang intuition, dia ngelihatnya, seger. Terus manis gitu ya. Terus sehat gitu. Padahal kan nggak kelihatan ya seger. Apanya yang seger, dari mana yang seger, misalkan gitu. Jadi abstrak cara berpikirnya gitu. Nah, makanya kadang-kadang kalau tipe kepribadian ini berbeda, apalagi dengan pasangan atau dalam satu tim, itu biasanya friksinya mungkin lebih sering terjadi. Karena kadang yang satu ngomongnya big picture-nya, yang satu ngomongnya detailnya gitu. Jadi kadang-kadang nggak nyampe gitu loh, nggak nyambung, nggak ketemu. Nah, ini kalau nggak disadari jadi sumber-sumber pertikaian, biasanya bukan pertikaian ya, sumber-sumber konflik lah ya. Cuman karena nggak paham aja, padahal bukan maksudnya untuk menjadi suatu masalah, tapi masing-masing nggak ngerti aja gitu. Makanya ini pentingnya kita punya awareness, paling enggak ke diri kita sendiri dulu. Kenapa kita bereaksi seperti ini? Kenapa dia bereaksi seperti itu gitu ya? Itu pentingnya. Lebih bagus lagi kalau pasangan atau rekan kerjanya atau teman-temannya diajak belajar tentang MBTI ini gitu ya. Suruhlah nonton ya nanti rekaman acara ini, atau di Instagram bio saya itu juga ada linknya untuk kalau teman-teman mau belajar tentang MBTI secara full dalam bentuk video sama dalam bentuk tulisan, itu ada di Instagram bio-nya aku. Itu. Itu baru yang kedua ya. Baru kedua ya. Bagaimana teman-teman? Ada sudah dicatat ya? Ya, kalau nanti Nah, itu salah satu. langsung Yes, boleh. Juga. Kalau mau bertanya boleh ya teman-teman ya. Nah, silakan boleh dilanjutin. Ya, aku lanjutin dulu nih ya. Jadi yang ketiga adalah tentang bagaimana dia mengambil keputusan. Kalau tadi kan tentang bagaimana dia menggather data ya, informasi dan data yang dikotomi kedua. Yang dikotomi ketiga ini tentang bagaimana dia mengambil keputusan. Jadi setelah dia dapat datanya, setelah dia dapat informasinya, gimana cara dia mengambil sebuah keputusan. Apakah dengan cara thinking atau dengan cara feeling. Nah, biasanya kan orang mikirnya, ya gue cewek pasti gue feeling. Belum tentu. Iya kan, belum tentu. Ada juga, banyak juga yang perempuan yang memang lebih memakai thinking dibanding feeling dan sebaliknya gitu ya. Tapi memang secara statistik laki-laki memang lebih besar thinking daripada, lebih banyak yang thinking daripada yang feeling. Memang ada statistiknya demikian. Tapi belum tentu semuanya seperti itu. Nah, jadi kalau orang thinking biasanya dia mengambil keputusannya secara objektif. Dia mengambilnya melihat suatu masalah itu dia ambil dari berbagai macam sisi sudut pandang, baru dia bisa ambil keputusan dengan benar-benar secara objektif ya. Jadi buat dia itu fairness sangat penting banget, dan dia nggak mau merusak sistem ya kan. Kadang-kadang kalau thinkingnya benar-benar presentasinya tinggi, bisa dibilang kayak orang lempeng aja atau bahkan heartless gitu ya, padahal enggak, sebenarnya dia emang karena cara mengambil keputusannya dengan cara thinking aja gitu. Nah, kebalikannya orang-orang yang dengan tipe kepribadian feeling itu dia mengambil keputusannya dengan cara lebih empati, dengan dia memang lebih subjektif jatuhnya, karena dia mencoba to be on someone else's shoes gitu. Gue kalau jadi dia gimana ya, gue kasihan nih, aduh nggak enak deh gue kalau ngasih kerjaan lagi ke dia, kayak kerjaan dia udah banyak banget deh gitu ya. Jadi mungkin ada yang kayak lebih jatuhnya memang lebih nggak enak kan, karena dia lebih empati yang utamakan gitu. Nah, itu thinking sama feeling itu juga berkaitan kan dengan mindset ya. Biasanya kalau memang udah berbeda, kadang-kadang sumber konfliknya adalah kalau yang satu udahlah, dia udah nggak bener nih, ngapain sih lo pertahanin, udah selesaiin aja lah probationnya kayak gitu ya. Misalkan dia karena thinking kan, ini ngerugiin kita nanti kalau diangkat dia karyawan tetap lah, baru probation aja dia udah nyusahin misalkan gitu. Tapi kalau orang yang feeling, bisa jadi pertimbangannya dia bukan seperti itu, tapi mungkin pertimbangan dia, gila lo kasihan istrinya baru melahirkan, masa kita mau ya kan gitu, nanti dia langsung hilang, nanti dia nggak dapat kerja kayak gitu. Nah, ini nih yang kadang-kadang memang kalau nggak satu frekuensi, bisa yang satu bilangnya gila ini sadis banget sih, yang satu lagi bilang alah baper banget nih gitu ya. Tapi kalau misalkan kita udah paham nih, oh ini dia tuh memang rekan kerjaku, dia memang
tipe thinking, dan ini gue feeling. Jadi gue emang sebenarnya nggak boleh baper, tapi gue harus bersikap objektif. Jadi kadang-kadang kita harus, ketika kita sudah punya kesadaran itu, ya kan kita bisa, aku bilangnya menyebutnya 3A, aware, accept, dan adapt gitu. Jadi kita aware dulu, sadar dulu, ya kan. Habis itu kita accept, kita menerima perbedaan-perbedaan itu, baru kita adapt ya. Jadi kita beradaptasi gitu. Kadang-kadang memang dibutuhkan topi thinking ketika dalam berbisnis, ya kan. Ada juga misalkan push aside bisnis, kadang-kadang kita butuh topi feeling nih gitu ya. Jadi memang kita kayak main layangan aja lah, tarik ulur kapan, terus juga kita harus tahu kapan topi mana yang lagi kita pakai pada situasi tertentu gitu. Itu yang ketiga. Ya, ini yang ketiga. Nah, ini yang terakhir ya, dikotomi yang terakhir, yang keempat. Ini biasa kalau aku bahas ini seru sih, soalnya orang biasanya itu gue banget, itu pasangan gue banget, iya tuh bos gue banget, kayak gitu nyebelin. Nah, jadi jadi ini yang biasanya keempat tuh kalau di aku di workshop juga biasanya paling seru ya. Jadi dikotomi yang keempat ini adalah bagaimana dia adjust dengan dunia luar ya. Jadi maksudnya gini, di dikotomi yang keempat ada yang namanya perceiving, judging sama perceiving ya. Judging sama perceiving. Nah, kalau orang tipe judging ditandai dengan J ya. Dia itu sangat concern dengan konsep waktu. Dan dia itu suka banget bikin checklist, daftar. Jadi segala sesuatu itu teratur gitu ya. Dia sangat risau dengan namanya ketidakpastian. Jadi nggak bisa tuh digantung-gantung nih, kalau orang J harus ada kepastian. Aduh, kapan ya ini selesai, ini kapan ya gue bisa nagihin dia gitu ya. Jadi dia butuh banget kepastian karena J itu ibaratnya kayak joy of closure. Dia butuh banget closure ya. Terus juga dia itu motivasi besarnya adalah to avoid pain. Jadi dia nggak suka misalkan, aduh nggak, gue harus cepet-cepet nih, dia udah bisa nih dia standby di kantor karena dia takut telat datang misalkan gitu. Jadi dia, aduh gue submit sekarang deh, nanti daripada gue telat. Nah biasanya itu kalau tipe judging, tipe J itu lebih aware dengan konsep waktu itu. Sedangkan kebalikannya tipe P ya, kalau tadi tipe J itu kan prinsipnya adalah kalau bisa sekarang kenapa harus nanti, sekarang aja gitu ya. Nah kalau orang tipe perceiving kebalikannya biasanya tuh mereka kalau bisa ntar, kenapa mesti sekarang sih, ntar aja lah gitu. Jadi mereka terkesan lebih nyantai, lebih nunda-nunda, bahkan plesetannya adalah procrastinating gitu, alias ya tukang nunda gitu. Padahal sebenarnya yang tipe perceiving ini bukan nunda sih sebenarnya. Ya memang kadang-kadang nunda juga mereka. Tetapi mereka tuh karena lebih open to opportunities. Nanti ntar deh ngerjainnya, gue masih nyari ide nih. Nah kayak gitu tuh. Tapi nyari idenya sampai detik-detik terakhir kan buat orang yang J kayak gregetan ya gitu, kok belum dikerjain gitu. Nah kalau biasanya kalau satu tim ada yang satu J dan satu lagi P, itu biasanya juga suka greget-gregetan gitu dua-duanya. Tapi kalau misalkan udah saling paham, malah justru bisa saling backup sebenarnya gitu. Jadi ya nggak terlalu. Jadi kalau misalkan dua-duanya J, itu biasanya terlalu uptight ya, timnya jadi kayak kaku banget, nanti nggak fleksibel. Sementara kalau yang dua-duanya P ya, yang nyantai itu nanti dua-duanya terlalu nyantai, nggak ada target yang tercapai nanti jadinya gitu. Nah makanya butuh sebenarnya kedua-duanya tuh bisa yin and yang, bisa balance gitu. Jadi kalau salah satu udah kendor nih gitu, yang si J mungkin bisa untuk mengingatkan, ayo deadline ya misalkan gitu. Atau kalau misalkan yang tim yang J-nya terlalu uptight gitu ya, udah bro, santai dulu ya, kita yuk ngopi dulu bentar gitu ya. Jadi dia bisa loosen up gitu ya. Jadi bisa balance yin and yang seperti itu ya. Betul tuh kata Healthy Corner, saling melengkapi. Sebenarnya dua-duanya tuh bagus ya, bisa saling melengkapi asalkan dua-duanya sama-sama aware gitu ceritanya. Itu dia. Luar biasa. 4 dikotomi saja sudah hampir setengah jam loh Bu. Luar biasa. Dan dari tadi Bu Nuni jelasin saya kayak gini. Ih, gue banget loh. Ini gue banget. Jadi kalau tadi senyumnya lebih sumringah tuh kayak, ih gue banget nih. Ayo teman-teman, ada yang merasa nggak?
iya nih kayaknya tadi ini gue banget, gue ayo boleh nggak usah dikasih tahu apanya, tapi iya nih gue banget ya banyak nih. Tuh bilang ada yang gregetan tuh, katanya ada yang gregetan lihat yang PI ya. Saya sebagai tipe J, saya suka gregetan sama yang P. Dulu sebelum saya belajar tentang MBTI, saya sama suami kan sama-sama nggak aware ya. Jadi kita ributnya cuman soal itu tadi, dikotomi J dan P itu. Kalau saya maunya sekarang aja sih, kenapa mesti ditunda-tunda. Tapi suami saya, ya nanti aja sih gitu ya. Jadi kayak gregetan gitu. Tapi ada caranya ketika kita udah aware nih ya sama-sama. Karena saya udah tahu, saya J, saya kan butuh kepastian nih. Ya. Jadi ini hacknya buat teman-teman. Kalau kita udah tahu kita nih, misalkan kita tipenya J, atau bosnya kembalikannya tipenya J. Orang tipe J itu butuh banget kepastian. Jadi berilah dia kepastian. Kalau kitanya yang J, kita mintalah kepastian. Minta kepastian dalam arti bukan kamu kerjain sekarang ya, enggak. Orang P nggak bisa digituin. Itu tuh malah makin buat dia malah makin malas ngerjainnya gitu. Tapi beri dia keleluasaan menentukan kapan dia akan ngerjain, tapi kita juga diberi ekspektasi kapan dia bisa deliver. Contoh ya, contoh nih, misalkan kalau di saya ya, case yang saya selalu ceritain berulang-ulang karena ini real case, itu soal perkara mati lampu di rumah ya, bohlamnya mati gitu ya, bohlamnya mati. Terus saya bilang, Dad, lampu depan mati gitu kan dia paling tinggi ya, jadi dia yang ya inilah gitu ya, persoalan perkabelan perlistrikan gitu dari dulu. Terus bilang iya nanti. Nah, kalau orang P udah bilang nanti, itu kan hanya dia dan Tuhan tuh yang tahu tuh kapannya nantinya itu kan. Jadi jangan pernah mau dibilang nanti itu, nah nantinya tuh harus di-define kapan. Jadi bisa bilang gini, kalau bilang oh ya nanti, oke, aku ingetin lagi habis makan malam atau habis makan siang, misalkan gitu ya. Contoh aja. Tapi misalkan gini, dia bilang, aku bilang, Dad, lampu mati gitu. Oh iya, ya nanti aku pasang. Oke, hari Sabtu kan arisan ya, nanti orang-orang arisan lampunya jangan sampai udah masih mati ya gitu. Aku bilang, jadi sebelum waktunya arisan dia udah harus pasang lampunya. Tetapi jarak antara sekarang dengan arisan itu kan ada gap waktu yang dia sendiri tentukan kapan dia mau pasangnya gitu. Paham ya? Jadi kita kita yang menentukan kamu harus pasang ini nanti jam 10 gitu misalkan. Dia makin tertekan, makin malas ngerjain. Iya kan? Kayak ini, mungkin kalau teman-teman yang nonton Nokta Merah Perkawinan tuh ada saya dan nulis juga tuh di feed. Yes, saya nonton. Ya kan? Itu jelas banget tipe kepribadian J sama P, itu jelas banget itu. Yang si Ambarnya yang Ambarnya J banget karena harus sekarang. Orang udah mau tidur masih sekarang. Terus cowoknya suaminya namanya Gilang. Gilangnya kan meledak kan. Orang udah mau tidur, udah mau siap tidur, masih harus ngebahas. Kamu mau semua masalah selesai malam ini juga, mana bisa kayak gitu. Oh, langsung meledak gitu ya. Dua-duanya nggak ada yang aware gitu loh tentang J sama P ini. Andaikan mereka aware, mereka bisa saling ngerem masing-masing. Jadi saya juga dulu tipenya ya. Saya itu kan karena hard J ya. Setelah saya di assessment MBTI itu saya hard J sebenarnya. Tapi setelah saya belajar nih kan saya udah bisa melunak dan beradaptasi. Dulu saya pun bisa tuh. Suami udah tidur, terus saya bangunin. Ngebahas masalah yang belum selesai. Karena saya bawa ayat Alkitab lagi, saya bilang, ada ayatnya di Alkitab, janganlah mendam amarahmu sampai matahari terbenam. Aku nggak bisa tidur kalau aku masih marah. Kita harus bahas sekarang juga, kayak gitu kan. Yang ada suami tambah marah, orang lagi tidur disuruh bahas masalah gitu kan. Nah, gimana jadi solusinya ya kan nggak baik kayak begitu. Saya nanya waktu itu ke mentor pernikahan kita punya mentor pernikahan, ini ada semua sih sebenarnya ditulis di buku ini ya, kalau teman-teman udah baca ada ditulis. Jadi mentor pernikahan kita bilang gini, inti dari membahas masalah tujuannya supaya apa? Supaya masalah selesai. Nah, exactly.
kalau kamu bahas saat itu juga masalah selesai nggak? Ya kalau buat saya sih ya harus selesai gitu. Selesai buat kamu, buat pasanganmu selesai nggak? Ya enggak sih, ya masih marah lah pasti dia gitu kan. Nah itu dia intinya, kan harus sama-sama win-win ya kan? Nggak bisa satu win satu lose gitu. Nah jadi dicarilah jalan tengahnya. Ditanya lah kapan kita mau bahas masalah ini. Besok habis makan siang, besok habis makan malam gitu ya. Ada kesepakatan di situ. Oke, habis makan malam gitu ya. Oke, habis makan malam. Jadi pada malam itu ketika saya sudah dapat kepastian bahwa besok setelah makan malam kita akan membahas masalahnya, saya bisa tidur nyenyak pada malam itu, dan dia pun bisa tidur nyenyak karena ada jeda waktu untuk bisa cooling down gitu. Jadi disepakati kapan mau bahasnya. Jadi nggak saat itu juga, nggak kayak ya si Amber ngejar-ngejar Gilang harus malam ini juga, orang udah si Gilangnya udah minta maaf, masih dicecer lagi gitu kan. Ya kan makin menyebalkan gitu ya. Jadi seperti itu. Iya, saya nonton sih Bu itu bener. Dan yang Ibu cerita tentang perceiving and judging ya. Saya sebenarnya juga lebih strong judging daripada suami. Tapi terkadang dalam pekerjaan terbalik Bu. Beliau yang lebih judgingnya tinggi, perceivingnya agak kurang. Jadi terkadang kalau in the house judgingnya kurang, kalau tempat kerja judgingnya tinggi. Itu mungkin ya Bu, bisa kayak gini ya, karena dua beda lingkungan kali ya Bu. Nah ini aku lupa. Tadi di awal sebenarnya harusnya aku ada satu disclaimer yang harus aku sebutkan, tapi tadi lupa. Sorry, my bad. Jadi gini, MBTI ini harus kita menilainya, terutama ke diri kita, dengan mindset yang tepat dulu. Mindset yang tepatnya adalah kita harus pakai yang namanya shoes of mentality. Artinya apa? Shoes of mentality itu artinya adalah kalau kita tidur, kita pakai sepatu nggak sih? Ada nggak ya? Nggak. Tidur pakai sepatu. Nggak ada kan? Nggak ada dong. Yang kemana enak kan tidur pakai sepatu. Tidur mau senyaman-nyamannya lah gitu ya. Pakai kaos kaki oke lah. Pakai sepatu ya mana enak gitu. Tidur pakai sepatu. Nah artinya apa? Artinya shoes of mentality itu adalah kita dengan mindset bahwa senyaman-nyamannya diri kita yang sebenar-benarnya. Dalam arti ketika kita tidur kan kita tuh lepas dong ya semua tas. Masa tidur pakai tas, masa pakai jas gitu ya, masa pakai sepatu gitu, masa pakai aksesoris yang aneh-aneh gitu ya. Kan enggak, kita lepas semuanya itu. Nah, dalam arti adalah kita melepaskan segala peran, tuntutan ya, dan apapun itu yang melekat di diri kita yang sebenarnya bukan diri kita sebenar-benarnya. Nah, jadi artinya dalam kita melakukan asesmen MBTI ini, kita menjadi diri kita yang sejujurnya. Jadi pertanyaan, kalau saya di rumah begini, kalau saya di kantor begini, itu nggak valid lagi seharusnya. Karena itu berarti tidak memakai shoes of mentality. Karena kalau di kantor kan tentu dia sedang memakai aksesoris karyawannya. Ya kan? Kalau dia di rumah pun sebenarnya dia sedang memakai aksesoris dia sebagai bapak. Nah, atau sebagai istri, ya kan? Atau sebagai ibu. Mungkin dia sebagai ibu itu bukan dirinya sendiri. Misalkan, aduh, gua tuh sebenarnya nggak suka nih yang, aduh, banyak jadwal gini, nggak asik gitu ya. Maunya bebas. Nah, sebenarnya our true self itu muncul kalau kita merasa senyaman-nyamannya kita. Jadi biasa kalau aku di workshop, aku minta peserta workshop aku membayangkan berada di tempat di mana dia itu bebas mau ngapain aja kalau dia sudah punya segalanya dan dia tidak perlu memakai peran-peran itu tadi. Mau lepas dari peran karyawan, peran ibu, peran bapak, peran anak, peran saudara. Ya, tapi bebas menjadi dirinya sendiri. Biasanya nah, biasanya itu kan muncul ketika kita liburan ya. Kalau kita liburan kan kita bisa bebas ya. Nah, ketika liburan tuh kita seperti apa tuh biasanya gitu, sebebasnya kita. Itu yang kita lihat sebagai our true self. Jadi kalau udah bertanya di rumah dan di kantor beda, tentu beda karena aksesoris yang dipakai pun berbeda. Gitu. Oke. Semoga menjawab ya. Ini ada ya, thank you Bu. Ini ada Ko Tommy Wong, our co-founder of Tanya Mentor. Malam Ko. Oke, Sis Wulan nih, sepertinya tadi tuh dia udah pengen nanya nih. Silakan Sis Wulan. Silakan.
Monggo-monggo sih. Ya, terima kasih Sis Lydia. Ini seru banget ya. Jadi ada saya jadi keinget waktu saya ikut workshopnya Bu Nuni, ya kan itu saya sedang mencari bagaimana supaya ada saling melengkapi ya antara saya dengan anak saya, karena ternyata pemikiran kita tuh agak-agak mirip, jadi agak benturan-benturan gitu ya Bu. Tapi setelah saya belajar gitu ya dapat oh, berarti saya harus memahami bagaimana sih ini, misalkan dia tipenya agak pendiam atau enggak agak introvert atau ini. Jadi saya bisa lebih gimana gitu ya, lebih bisa banyak ngomong gitu. Padahal sebenarnya saya juga agak diem ya. Cuma ya itu ya, kita nggak boleh jadi orang yang kayak tadi judging. Nah itu kayak Sis Lydia sama banget tuh. Jadi ketika suami di dalam pekerjaan ini banget, saya santai gitu ya. Tapi ketika di dalam urusan yang lain, saya kayak ini banget. Jadi kita agak gimana gitu ya. Cuma ya dalam 4 dikotomi ini, Bu, sebenarnya itu bisa berubah nggak, Bu? Atau di dalam situasi dan kondisi yang ada tuh bisa nggak, Bu? Kita bisa berubah gitu nggak, Bu? Atau memang kita seperti itu gitu? Itu gimana, Bu Nuni? Nah, gini. Terima kasih. Jadi itu ya 16 tipe kepribadian yang dihasilkan tadi ya setelah menganalisa itu mengibaratkan kita di dalam suatu rumah, di dalam diri kita ada suatu rumah, ruangan-ruangan, ada 16 ruangan di sana. Nah, ruangan mana yang ternyaman, itulah tipe kepribadian kita. Tetapi ya namanya di sebuah rumah kan nggak mungkin ya kita di kamar kita aja gitu ya sepanjang waktu gitu kan, nggak ke kamar mandi, nggak ke ruang tamu, nggak ke dapur, kan nggak mungkin juga. Pasti ada masanya kita harus ke gudang juga, harus ke teras juga, kita harus menjelajahi 16 ruang itu. Nah itulah yang dibilang kita itu flexing bukan dalam artian pamer ya, tapi flexing itu lebih ke beradaptasi. Kita beradaptasi. Ketika kita butuh masak ya kita ke dapur. Ya sama kayak seperti kita butuh cari uang ya kita ke kantor ya kan buat kerja gitu. Nah, kita biasanya di kamar. Mungkin kamar kalau saya kamarnya kan namanya INFJ ya. Ya, biasanya saya suka di kamar, dan itu saya merasa nyaman banget di kamar saya yang bernama INFJ itu. Tapi karena saya harus ngurusin tanaman, misalkan teras, yang mana teras itu mungkin namanya ENTP gitu ya, tidak sesuai dengan kepribadian saya, tapi karena saya butuh itu, jadi saya harus flexing ya, beradaptasi gitu. Bukan berarti kita berubah, tapi kita beradaptasi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pada saat itu gitu ya. Nah, ada juga yang gini, kok saya dulu ngerasanya waktu muda tuh kayaknya ekstrovert banget deh, party sana sini ya kan, kayaknya clubbing, seneng-seneng aja sama teman-teman. Terus sudah nikah kok kayaknya maunya di rumah aja sama anak, sama suami, kayaknya nggak butuh keluar-keluar lagi deh gitu ya. Apa kok sekarang saya jadi introvert ya? Nah, bisa jadi sebenarnya tuh bukan berarti dia tuh dulu dia ekstrovert jadi introvert atau sebaliknya. Tetapi ya, dalam setiap tahapan hidup seseorang itu kan ada tuntutan-tuntutan itu tadi. Mungkin waktu masih muda memang waktunya dia butuh berjejaring lebih luas ya untuk mendapatkan network lebih banyak, untuk mencari jodoh mungkin gitu kan. Makanya dia terlihatnya ya seperti extrovert gitu. Padahal ya memang dia sebenarnya dapetin energinya dari dalam diri. Cuman ya pada masa itu ya dia senang-senang aja, masih banyak nih energinya gitu kan, belum ada anak, belum ada apa. Jadi ketika dia berkeluarga terus dia merasa lebih nyaman kayak gini nih. Nah, mungkin dia sebenarnya introvert yang dulu adalah beradaptasi menjadi seorang extrovert, ya. Tanyakan ke diri sendiri, mana yang saya sebenarnya lebih nyaman. Ada juga yang memang saya lebih nyaman dulu deh, waktu lagi zaman-zamannya sering-sering interaksi sama teman-teman gitu. Saya kangen masa-masa itu. Ya sebenarnya mungkin dia extrovert, tapi karena tuntutannya sekarang pada tahap kehidupannya dia punya anak, berdedikasi kepada keluarganya gitu ya, mungkin anaknya masih kecil-kecil sehingga dia tidak bisa berinteraksi lebih
sering dengan dunia luar, ya mungkin dia sedang beradaptasi menjadi seorang introvert gitu. Jadi mana senyamannya dia ketika dia lepas dari segala tuntutan peran. Jadi bukannya berubah, tetapi beradaptasi. Itu yang sebenarnya lebih tepat. Karena kalau berubah ini, MBTI ini adalah sifatnya nature ya, bukan nurture. Jadi nature itu sesuatu yang memang kita kayak ibaratnya bawaan orok dari lahir sebenarnya udah gitu. Paling gampang kalau lihat anak kecil bayi ya, saya punya PA saya tuh anaknya dua-duanya ya ampun, enak banget. Saya gini, hai, dia datang udah ketawa-ketawa gitu. Kita ajak interaksi dia malah tambah seneng. Aku ajak gendong-gendong, ini gampang banget diculik ya ini anak ya, nggak ada nangis-nangis. Most probably dia tuh extrovert karena dia seneng dirangsang dengan dia berinteraksi tuh dia seneng. Tapi ponakan saya itu ya ampun, nggak usah saya hai gitu, nggak, saya kalau dia datang saya cuekin karena kalau saya liatin aja gitu dia nangis gitu, nggak cuma sama saya ya, bukan karena saya serem, tapi tapi emang dia sama siapa aja kayak gitu. Nah, karena dia seorang introvert, nih orang dalam otaknya itu dia lebih aktif. Jadi ketika dia mendapat rangsangan dari luar, itu bisa kayak semacam, istilah ekstrimnya adalah semacam light panic attack, tapi maksudnya dalam bentuk yang very very light sebenarnya gitu. Jadi maksudnya rangsangan terlalu kuat, jadi bikin dia kayak nggak nyaman. Makanya ya, bayinya ya nangis kalau dia di jadi maunya kan ada bayi-bayi yang memang maunya ya pelan-pelan gitu ya, diemin dulu, setelah dia beradaptasi baru bisa diajak pelan-pelan gitu. Ada juga yang datang diciluk-bain langsung gitu, senang-senang. Gitu. Oke. Thank you Bu. Ada lagi si Sulan mau ditanyain? Ya, cukup menjawab ya Bu Nuni. Memang tadi betul yang Bu Nuni bilang, beradaptasi. Nah, ini penting banget karena memang ketika kita udah mulai kerja, kita mau nggak mau harus bisa ke semua orang ya Bu. Betul. Karena kan memang di situ banyak perbedaan, banyak pola pikir yang cara pandang yang beda. Betul. Jadi memang benar sih. Jadi terima kasih banyak untuk jawabannya. Iya, Saya kembalikan kepada si Lydia. Oke. Sesuai dengan judul hari ini, for effective teamwork. Pertanyaan saya sebelum kita ke Q&A Bu. Q&A ini sudah ada kayaknya 8 nih Bu ya. Mungkin saya tanya yang terakhir nih ya. Apa mungkin nggak Bu, seseorang tuh kan dengan kita tahu MBTI kita apa, berarti kita tahu nih pekerjaannya cocok apa nih buat saya gitu. Mungkin nggak, misalnya nih contoh thinking, berarti kan orang yang benar-benar berdasarkan fakta ya, itu mungkin cocoknya adalah orang accounting. Malah Pak Natali, ya mungkin cocoknya mungkin di accounting yang benar-benar akurat ya data. Tapi dia harus bekerja mungkin karena tuntutan keluarga, dia harus bekerja sebagai customer service mungkin Bu, yang harus high empathy gitu ya, dimana it's not really him or her. Itu mungkin nggak Bu? Apa how he or she adapt with it gitu? Jadi gimana sorry, aku kurang nangkap inti. Jadi misalnya ada orang bekerja tipenya A tapi bekerjanya harus tipe B gitu Bu. Jadi nggak sesuai dengan karakter dia gitu. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan cetakan MBTI-nya dia gitu ya. Iya. Ada banget. Salah satunya dosen MBTI, dosen aku yang memperkenalkan aku dengan MBTI ini. Ya, dia lulusan ITB, terus habis itu dia kuliah lagi di luar negeri, engineer. Jadi dia tuh berapa puluh tahun lah berkarir sebagai engineer, sampai memang udah level atas lah ya, udah si level mungkin ya. Tapi pada usia berapa ya, saya lupa, udah lebih senior lah dari saya ya, pokoknya dia tuh udah senior sekali. Dia itu kemudian menemukan panggilannya dan langsung banting setir dari engineer. Ternyata dari cetakannya itu, nah dia juga menulis buku 3D in My Life, ada nggak ya di atas itu. Jadi ada dia bukunya tentang MBTI juga, khusus itu sebenarnya tentang MBTI. Jadi tentang cetakan 3D-nya kita manusia. Dia itu kerjanya karena nggak sesuai dengan cetakan MBTI, jadi selama bertahun-tahun dia tuh beradaptasi. Yang ada jadi dia burn out.
Yang terjadi ketika dia burn out, dia tidak bisa maksimal dong berfungsi gitu ya. Nah, jadi makanya ketika dia menemukan ini dan dia mendalami tentang personality dan khususnya MBTI itu, dia langsung wah ini. Jadi dia akhirnya banting setir dari engineer, akhirnya dia mengajar dan kemudian jadi trainer dan juga penulis buku dan juga jadi dosen kita gitu. Dan itu dia benar-benar menemukan passionnya di situ gitu. Jadi bisa, sangat mungkin, sangat-sangat mungkin, dan justru itu terjadi karena belum aware gitu. Karena mungkin sebelum itu dia nggak pernah terekspos dengan apa itu MBTI, apa itu tipe kepribadian. Dia sendiri belum menganalisa, oh pantesan gue kurang suka berinteraksi sama orang. Oh pantesan ya kok kayaknya gue sadis banget, dibilang orang-orang pelit. Padahal sebenarnya gue cuman nggak mau ngerusak sistem aja, misalkan gitu ya. Kan ada orang-orang yang jangan bayar segitu loh, lo ngerusak pasaran, bilangnya gitu ya. Padahal bukan ngerusak pasaran gitu ya. Jadi itu dibawain sama anakku tuh buku 3D of My Life. Ini yang nulis dosen aku tuh, dia lagi baca soalnya. Ini dia dosen aku nih yang baca ya, namanya Pak Ikhwan. Pak Ikhwan juga ada di Instagram, nanti cari Ikhwan S. Cahyadi ya. Itu beliau yang memperkenalkan aku terhadap MBTI, dan ini dia nulis buku ini gitu. Jadi memang ada Mbak Lydia. Makanya kita kalau udah belajar sekarang sebenarnya ya semoga nggak telat-telat amat ya. Yes. Thank you a lot, Bu. Nah, bagi yang teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaan, ada kabar baik. Ada 2 giveaway malam ini. Satunya yang akan dipilih adalah dari pertanyaan terbaik, ya. Yang akan dipilih oleh Ibu Nuni. Ya, oke? Oke, saya bacakan dulu pertanyaannya satu persatu, semoga cukup waktunya ya. Dari Norwidia, apakah MBTI sama dengan Stephen? Berbeda. Kalau Stephen butuh tools, kalau MBTI nggak butuh tools sebenarnya. Maksudnya aku tidak mendalami Stephen ya, tetapi memang ada irisan-irisan yang memang kalau belajar tentang tipe-tipe kepribadian kayak di ISC itu pun juga ada kaitannya sebenarnya ya sama MBTI ini. Cuman memang ya outputnya bisa berbeda, sama kayak tadi ya. Kalau apa bedanya ini sama mungkin kayak makan sayur sop sama sayur asem ya berbeda, bumbunya berbeda gitu ya. Jadi memang kalau ditanya sama atau tidak, tentunya berbeda, tetapi ada irisan-irisan yang sama gitu. Sama seperti di dalam sayur sop mungkin ada bumbu-bumbu yang ada juga di sayur asem misalkan gitu ya, tapi hasilnya outputnya berbeda gitu. Oke, semoga menjawab ya. Oke, pertanyaan kedua Sis Wulan, saya coba tampilin di layar ya Sis ya. Boleh, silakan. Karena nggak bisa kelihatan sih. Ya. Ini, kelihatan nggak Sis? Dari Sis Amel. Nggak muncul. Nggak muncul ya? Iya. Oh iya. Oke, nggak apa-apa, saya coba bacakan ya. Dari Sis Amel, judging dan perceiving itu apakah tergantung minat? Jadi kalau suka judging, kalau tidak suka perceiving? Enggak. Apakah tergantung minat ya? Enggak tergantung minat. MBTI itu karena bicara nature ya, bukan soal peminatan sih, tapi soal dia apa ya, memang agak rancu kalau di bahasa Inggrisnya kan preferensi gitu ya. Tapi kalau kita bicara dalam konteksnya minat dalam arti kata Indonesia itu bisa berbeda gitu ya artinya ya. Minat sama preferensi, apa preference gitu. Tapi judging judging sama perceiving itu tentang dia bagaimana menanggapi dirinya terhadap dunia luar gitu ya. Jadi memang tidak berkaitan dengan minat itu sendiri sebenarnya. Oke, semoga menjawab ya Ciamel. Kayak pertanyaan gitu selanjutnya. Ya, jawabannya, tapi mudah-mudahan semoga dimengerti ya. Intinya kalau judging itu sangat peduli konsep waktu, kalau perceiving itu lebih loose karena dia tidak terlalu peduli dengan konsep waktu gitu. Kalau bisa nanti kenapa sekarang gitu ya Bu ya? Nah, itu dia. Oke, dari Bro Thomas Eriadi. Apa kelebihan dari seorang ISFJ Bu Nuni dan bagaimana memaksimalkan personality ini? Oke. ISFJ kita bedah satu persatu aja nih secara singkat. Seorang introvert ya biasanya dia kelebihannya dia bisa mikir dulu baru ngomong gitu. Itu kelebihannya ya.
Tapi bisa jadi lama gitu ya, karena dia kebanyakan mikir mungkin, apalagi kalau orangnya overthinking ya. Tapi kelebihannya dia bisa menjawab mengatakan sesuatu setelah dia pikirkan. Kalau S itu sensing, dia suka keteraturan ya, dia memang senang segala sesuatu yang teratur dan jelas gitu. Feeling itu biasanya dia empatinya lebih tinggi, dan J itu karena dia sangat peduli dengan waktu, jadi lebih ke tepat waktu. Nah biasanya ISFJ ini baik dan bagus kalau dia mungkin berprofesi sebagai perawat di dunia yang berkaitan dengan dunia services, terus juga dokter bisa, bagus juga seorang dokter. Cuman mungkin kadang-kadang dokter ISTJ itu lebih sharp ya, karena dia mungkin lebih harus ambil tindakan dia bisa saklek. Tapi kalau yang F mungkin karena dia dia bisa lebih mempertimbangkan perasaan si pasien gitu. Seorang dokter juga bagus ISFJ. Dan gimana memaksimalkan personality ini adalah balik lagi, dasarnya adalah 3A itu tadi, aware, accept, adapt. Itu sebenarnya kunci dari segala untuk memaksimalkan personality. Jadi kalau ketika kita udah aware dengan kelebihan dan limitation-nya kita sebagai ISFJ, kita bisa lebih mengambil segala keputusan mudah-mudahan dengan lebih objektif, karena yang tadi ada F-nya ya gitu. Jadi cara memaksimalkannya adalah dengan bisa lebih beradaptasi gitu. Terima kasih Bu, semoga menjawab ya Bro Thomas. Next. Wow, makin banyak nih Bu, begitu bila ada giveaway makin banyak pertanyaannya. Dari Sis Mevi, bagaimana menghadapi tipe P yang sering tidak menepati janjinya untuk melakukan pekerjaan? Wah, itu tadi mewakili pertanyaan saya banget ini. Tadi udah dijawab tapi. Ya. Iya kan, tadi udah dijawab tuh. Ya gimana supaya dia menepati itu. Kita kasih dia keleluasaan kapan mengerjakannya, tetapi kita diberi kepastian kapan dia bisa deliver itu. Itu sebenarnya kuncinya itu. Jadi kita nggak bisa tuh yang ya nanti. Nah, jangan terima kata nanti dari seorang P, karena ya itu yang ada kita kesel kapan sih gitu. Nah. Tapi aku boleh expect kapan nih kamu bisa ngerjain ini gitu. Ya. Jadi kalau saya misalkan saya ke PA saya ya, dulu waktu awal saya punya PA, saya dulu gregetan karena lah kok kerjaan saya makin banyak, punya PA perasaan harusnya saya makin sedikit nih. Karena apa? Karena dia tipe P yang bukannya dengan sengaja nunda, tapi dia mau pekerjaannya selesai dulu baru dia report ke saya. Tapi bikin saya gregetan, ini dia lagi ngerjain nggak sih gitu kan? Karena kan remote ya kerjanya. Jadi solusinya adalah, ini penting juga nih ya buat teamwork. Ya kalau ada yang atasan atau anak buah atau sebaliknya berbeda di sini, J sama P ya, bikin to-do list dan bikin to-do list and then report at the end of the day. Biasanya kalau saya dengan PA saya gini, jadi dia tiap jam 8 pagi, PA saya WhatsApp ke saya, to-do list dia hari ini apa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalkan gitu ya. Jadi to-do list. Terus jadi saya punya ekspektasi nih, oh hari ini dia ngerjain ini. Jadi saya bisa berekspektasi dia akan merampungkan daftar pekerjaannya itu. Bikin saya tenang kan hari itu kan. Ya, jadi saya tahu oh dia apa aja yang dia sedang kerjakan. Dan saya juga jadi tahu, saya nggak mau nambahin kerjaan kalau to-do list dia udah terlalu banyak hari itu. Jadi saya masukin saya pakai tools yang namanya, teman-teman bisa pakai namanya Todoist. Itu very buat aku sih powerful dan sangat ngebantu aku banget sebagai orang J. Itu aku tuh tiap hari pasti aku pakai itu. Dan itu enaknya kolaboratif kan. Jadi aku bisa nambahin to-do di PA aku kapan harus ada ininya ya, ekspektasi delivernya kapan gitu ya, terus bisa assign dia, bisa assign si Mbak gitu ya. Jadi itu sangat powerful. Nah terus at the end of the day biasanya dia jam 4 atau jam 5 sore, kadang-kadang jam 6 sore itu dia deliver update to-do list dia hari ini. Jadi misalkan hari ini dia misalkan hari ini dia adalah isi form SPT misalkan, contoh ya SPT. Nanti di akhir
at the end of the day dia update-nya apa nih, misalkan yang kurang dari rekening BCA misalkan kayak gitu. Nah, jadi saya tahu, oh oke, masukin next to do list the next day gitu. Atau misalkan dia to do listnya hari ini adalah isi pulsa token kos-kosan misalkan gitu ya. Terus at the end of the day dan sudah gitu. Jadi itu bikin saya tenang ya. Kalau untuk orang J dikasih kayak gitu, itu soothing gitu. Jadi peace of mind. Ya, jadi kalau teman-teman mungkin udah tahu nih, itu bos gue banget tuh kayak gitu tuh, sukanya mau cepet. Dia harus tahu banget ya kapan mesti di ini. Nah, inisiatif aja dikasih, Bu, hari ini saya ngerjain ini ya gitu. Nanti sore saya report update lagi progresnya. Pasti dia senang banget nih. Gitu. Ya. Nah, ini gue banget nih. Kalau mau jawab itu gue banget ini. Kalau tidak ada update gitu kayak ini orang ngapain gitu ya Bu ya. Tapi mungkin sedikit dari pertanyaan Ci Mevi ini mungkin gini, maksudnya misalnya nanti kapan ganti lampu, nanti sebelum arisan, which is next week misalnya. Tapi tidak terjadi gitu Bu, lupa lagi misalnya. Nah itu kan berarti kan wah udah mau sejam lagi nih udah pada datang, jadi agak gerbak-gerbuk, bola lampu nggak ada, gerbak-gerbuk dong Bu itu. Berarti kan akan jadi gitu loh Bu. Mungkin tidak terjadi pada saat kita sudah agree at one time, tapi tidak terjadi gitu. Ya, nah, atau bagaimana? Perlu baca buku ini ya. Nanti ada babnya. Ini beneran tapi karena ini pertanyaan bukan lagi tentang MBTI-nya, tetapi tentang bagaimana mengkomunikasikannya. Nah, cara mengkomunikasikannya ada rumusnya di buku ini sebenarnya. Ada rumusnya, ada tekniknya, dan ini yang udah aku implement setelah jatuh bangun, karena memang berantemnya dulu soal itu aja gitu. Di sini ada rumusnya. jadi bagaimana aku handle the situation, karena biasanya orang kesalahannya gini. Udahlah, dia nggak pernah pengertian. Padahal sebenarnya yang terjadi lah kita belum mencoba cari cara lain gitu. Yang kita lakukan caranya sama, itu aja. Ya gimana kita bisa expect different result kalau kita melakukan the same effort gitu, ya kan? Kalau udah tahu cara yang itu gagal, ya kenapa dilakukan lagi kan? Kalau gitu, kalau saya gitu, ya coba cari cara lain lah gitu ya. Nah itu udah ada saya rangkum di buku ini. Berarti ada rumusnya di buku itu. Cara-cara yang gagal, cara-cara yang berhasil. Kalau Bro Thomas bilangnya saking gregetnya tipe J milih ganti sendiri. Ganti lampu sendiri gitu Bu jadinya. Nah itu boleh nggak Bu kayak gitu? Sebenarnya boleh, bisa. Cuman gini. Oke, kalau misalkan perkara ganti lampu aja sih. Kalau perkara ganti lampu aja sih fine ya. Maksudnya kadang-kadang kita memang harus fleksibel ya. Udah, saya juga bisa. Tapi kitanya hold grudge nggak gitu. Kalau kitanya hold grudge kan nggak baik ya. Nah, kadang-kadang gini, ada nggak usah ganti lampu ya. Misalkan dia itu kayak sesimpel nih di bawah kakinya ini, di samping kakinya tong sampah nih, tapi dia habis makan taruh aja gitu di sampingnya, ya kan? And then expecting someone else to clean up the mess gitu. Nah, itu bisa dibicarakan. Are you gonna tolerate that for the rest of your life, or are you gonna talk and do something about it? Kalau kamu misalkan ngerasa ya nggak apa-apa lah gitu, aku mampu kok cuman ketimbang buangin sampah aja tiap kali dia makan, nggak apa-apa misalkan, then fine gitu ya, nggak perlu dibicarakan. And then ya selama kamu nggak hold grudge. Tapi kalau kamu melakukannya hold grudge, dan lama-lama numpuk, ibaratnya your love deposit ketarik tiap kali dia nggak buang sampah, kamu buangin, itu kayak ngenarik saldo kamu 5.000 biaya admin 5.000 kali 10 bulan aja udah 50.000 kan ya. Ya kan, saldonya cuma 500.000 nih, 100 bulan udah habis saldonya, tiba-tiba meledak, aku mau cerai cuman gara-gara dia buangin sampahnya tiap hari, terus lama-lama kesel, misalkan gitu kan. Ekstrimnya kan seperti itu. Nah, then itu butuh untuk dibicarakan, karena you're going to spend the rest of your life with this person gitu kan. Atau nggak usah pasangan deh, mungkin sama rekan kerja yang memang tiap hari bersinggungan gitu ya. Itu harus dibicarakan gitu. Dan buat kesepakatan, aku sebenarnya kurang nyaman nih gitu. Bisa ya kita sepakat untuk ya clean up each other's mess lah gitu. Maksudnya jangan menunggu gitu ya. Jadi ya itu mau nggak mau
harus dibicarakan. Kadang-kadang jatuhnya nanti berkonflik, tapi konflik itu dibutuhkan kok untuk kita bisa grow. Kalau nggak ada konflik kita nggak grow gitu. Jangan bilang hubungan yang nggak ada konflik itu sehat, malah nggak sehat karena nggak ada growth-nya nanti gitu. Luar biasa ini. Thank you Bu jawabannya. Kita next question ya. Bro Wilson, mungkin saya pilih satu pertanyaan ya Bro. Nih ada. Misal seorang teman punya sama MBTI itu pasti lengket, maksudnya kopeng ya Bu, teman baik. Tapi kalau begitu beda, susah nih temenannya. Solusinya seperti apa Bu? Orang yang punya sama MBTI pasti lengket. Tapi kalau beda MBTI jadi, susah. Maksudnya dia mau temenan berteman yang sama aja gitu ya? Ya. Yang nggak apa-apa juga sih sebenarnya kalau dia nyaman. Jadi nggak usah dipaksakan juga. Gue mau cari yang ekstrovert, tapi memang ada kalanya kita butuh gitu ya. Kayak saya udah menyadari nih. Saya dulu waktu saya baru bisa bergaul tuh kayaknya usia belasan. Baru bisa bergaul deh. Karena dulu saya tuh bener-bener nggak ngerti cara berinteraksi sama orang. Sebenarnya saya kayak canggung dan awkward. Jadi saya berguru sama sahabat baik saya yang sampai sekarang jadi sahabat baik saya itu, dia tuh super extrovert ya. Dia bisa tuh jalan cuman 100 meter itu bisa menyapa semua orang, menyapa dia dan dia menyapa orang lain itu. Jadi kok bisa ya? Tapi saya jadi belajar cara dia berinteraksi. Oh, dia itu hasil buku Dale Carnegie berjalan menurut saya karena dia interested in other people. Dan orang lain jadi interested di dia juga gitu. Jadi dia bisa tuh, Pak Haji, gimana kemarin? Udah laku Pak? Tanahnya, dijual berapa Pak? Oh boleh tahu nggak Pak? Gitu ya. Jadi dia bisa tuh kayak gitu. Saya bingung kan, gitu ya. Karena saya nggak ngerti dulu caranya, gitu ya caranya berinteraksi. Gitu. Jadi saya memang maksudnya mendapatkan keuntungan dari teman yang extroverted itu. Jadi saya akhirnya bisa tahu caranya berinteraksi sama orang kayak gitu. Jadi memang kalau kamu merasa nyaman untuk berteman dengan orang yang kepribadian sama ya nggak apa-apa juga. Cuman kalau memang mau growth sebaiknya sih memang mempelajari juga. Kenapa ya dia kok bisa begitu ya? Oh dia begini. Terus kita cari tahu gitu ya perbedaan itu apa aja yang bisa kita ambil gitu ya manfaat baiknya. Gitu kira-kira. Oke. Semoga menjawab ya Bro Wilson. Nah, kita ini sudah jam 9:03 nih, Bu. Nah, kita mau umumkan juga giveaway. Tapi sebelumnya mungkin Sis Wulan ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan lagi ke Bu Nuni sebelum kita ke giveaway-nya. Silakan, Sis. Terima kasih Sis Lydia. Ini sebenarnya masih banyak yang mau ditanya. Itu udah masuk indikatornya loh, Bu Nuni ya. Padahal belum disampaikan tapi udah masuk indikator ya. Seru banget nih. Jadi ada part 2 nanti pastinya nih. Nah, itu dia. Ya, tapi kita lanjut dulu ya. Teman-teman pasti udah nungguin giveaway nih Sis Lydia. Jadi ayo kita indikan saja giveaway-nya langsung ya Sis supaya tidak berlama-lama. Silakan Sis Lydia. Ya. Supaya tidak mengganggu jadwal jam istirahatnya Bu Yuni juga. Nah, ada 2 giveaway tadi saya bilang. 1 dari pertanyaan terbaik. Nah, Bu Nuni pilih yang mana nih pertanyaan tadi nih, Bu? Ada tadi beberapa pertanyaan. Mungkin saya refresh sedikit dari Sis Nur Widya tentang apakah MBTI sama dengan Steven. Lalu Sis Amel, judging and perceiving itu apakah tergantung minat? Kalau Bro Eriadi, apa kelebihan dari seorang ISFJ dan bagaimana memaksimalkan personality ini? Kalau dari Sis Mevi, bagaimana menghadapi tipe P yang sering tidak menempati janji untuk melakukan pekerjaan? Lalu yang terakhir dari Bro Wilson, misal seorang teman yang punya MBTI yang sama itu pasti lengket, tapi begitu berbeda susah nih berteman. Solusinya bagaimana? Jadi ada pertanyaan seperti itu. Nah, kira-kira yang mendapatkan giveaway dari Bu Nuni, berarti hadiah pertama apa nih Bu? Buku Real Marriage ya Bu ya? Enggak, sebenarnya aku mau yang buat Real Marriage itu pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang dari aku. Oke. Berarti yang sekarang buku jadi buku Pak Natali ya? Ya, Pak Natali ya.
Siapa nih Bu? Yes. Sisri dia. Jangan. Sisri dia. Hah? Yes. Ini sebelum kita masuk pertanyaan, suruh tepuk tangan dulu nih. Oh Biar iya, seru tepuk nih tangan ya. bener. Seru Tangan nih. dulu yang Kalau paling- enggak nih, kalau nggak pertanyaan saya aja Bu ya sama si Sulan bagaimana? Ayo nih kita jenjang-jenjangnya mana nih? Kasih api-api supaya Bu Nuninya tambah penasaran. Aduh, yang mana ya? Ayo kasih api-api, tepuk tangan, drum, or Api-api anything. dulu. Love boleh ya, love juga boleh. Ayo. Iya. Wih, tambah banyak loh tepuk tangannya loh. Oke, aku umumkan ya pemenangnya. Ya, jeng, semoga saya. Yang terpilih adalah yang paling niat bertanya. Ini pertanyaannya sampai ada berapa ini? Dan pertanyaan menurut aku kalau ada waktu aku mau jawab semua sih. Nanti di DM aja yang belum aku jawab ya. Oh ya. Ya, jadi pertanyaan dari Bro Wilson Nathanael. Nah, Yeay. yang mendapatkan Itu Thank you full pertanyaannya. daging tentang entrepreneurship. yeah. Thank you. Well done, Bro Wilson. Di sini juga dibahas Oke. loh. Di bukunya Ko Natali ada MBTI-nya juga loh. Jangan Ada lupa. di bagian Ada. belakang. Ada tentang ada. MBTI. Jadi bisa juga belajar dari sini. Yes. Terus Ya. pertanyaan giveaway dari kedua. aku ya. Yes. Pertanyaan dari aku ya. Yes. Pertanyaan dari aku adalah, ini gampang nih karena bersaingnya nggak banyak nih. Ya, Bu, dikasih tahu dulu Bu caranya. Jadi yang menjawab jawaban pertama yang keluar di screen Ibu, Bu. yes betul. Yang jawabannya, karena ini biasanya terjadi pertumpahan darah nih biasa kalau ada quiz-quizan di live gitu ya. Oh, kok saya duluan? Dia jawabnya di bawah saya. Yang sah adalah nanti yang di layar saya duluan pertama ya. Nanti akan saya screenshot. Ya, jadi jangan ada yang protes saya duluan, tapi yang duluan muncul di layar saya yang nanti sah. Pertanyaannya adalah, kenapa MBTI tidak boleh dibilang tes? MBTI itu bukan tes, kenapa? Ayo jawab. Ayo. Di komen. Kenapa MBTI Komen. tidak boleh Ayo. Gerakan Ya, jempolnya kita nggak boleh dijawab. jawab, Ayo. Nggak boleh. Ya, kita nggak boleh jawab ya. Aduh. Host nggak boleh jawab. Nggak boleh jawab. Come on. Kenapa MBTI tidak boleh disebut has? Ayo loh. Jawaban yang terbaik ya Bu, yang mendekati, yang menang ya Bu ya. Ini lagi mikir nih sepertinya ini, belum ada jawaban nih, lagi Pada mikir like nih. pada like Jeng. nih. Ayo. Nanti giveaway-nya dapat buku. Aku tahu mereka lagi pada googling dulu nih kayaknya. Atau tanya chat GPT. Oh iya, boleh nggak saya? Ya kita nggak bisa ikutan nih Sulan. Kalau nggak saya udah buka laptop nih padahal nih. Sharing Nah, jawabnya karena bersifat natural, sifat alami kita. Kurang tepat. Ayo. Come on, ayo guys. Ayo. Jawab. Hadiahnya The Ayo, Real Paris Life semangat. Book. Wih. MBTI tidak Api, boleh api. tes karena apa? MBTI itu bukan tes karena apa? Ayo dijawab. Pada buka laptop sepertinya Iya. dulu nih Bu. Buka laptop, loading. Google dulu. Jalan dulu. GPT Ayo. dulu. Kenapa tidak boleh? Saya juga penasaran sih, kenapa nggak bisa disebut dengan tes ya? Kenapa yo? Tapi nggak boleh jawab. Jangan jawab. Oh, nggak boleh jawab. Berarti jawab dalam hati aja. Dalam hati. Nanti kita chattingan aja nih. Iya, kenapa ya? Beneran Apa tadi nggak ada tahu ya berarti. ada kata-kata kunci nggak Bu tadi? Pada saat penjelasan ada kata kuncinya nggak Bu? Ada nggak ya? Lupa saya. Karena Ayo. disimpan nih anakku yang mau jawab nih. Jangan kamu jangan jawab. Jangan. Yang mau jawab. Ayo teman-teman, ada yang Ini coba besok kita jawab. Kenapa MBTI tidak boleh disebut dengan tes? Iya nih. Beneran? Masa belum ada yang menebak lagi? Nah, ini ada Karena satu lagi. akan memberikan hasil berbeda ketika tes ulang. Bukan itu. Bukan. Bukan itu. Apa ya? jawabannya. Bentar. Saya tadi jawabannya hampir kayak yang pertama loh, Bu. Ternyata bukan ya. Bukan. Mbak Dev, Ini ada lagi. karena banyak hal kepribadian dan pemikiran kita. Bukan juga. Mbak Mega, karena MBTI adalah kepribadian personal.
Bukan juga itu, bukan itu jawabannya. Ayo. Ayo sis Wulan, ayo sis. Kemarin waktu workshop ada nggak jawabannya nih? Dikasihin. Tadi sih aku ya, tapi aku nggak mau jawab. Oh, nggak boleh. Nanti harus gini. Oh, Gitu. tapi teman-teman, tapi kita juga nggak tahu loh jawabannya, percayalah. Jangan ada yang WhatsApp kita nih sepertinya sih jawabannya kan gitu. ada yang WhatsApp nih, jawabannya apa? Nggak tahu saya jawabannya juga. Karena saya juga baru tahu pertanyaannya ini. Kenapa tidak Ayo. boleh? Sebenarnya jawabannya ada di ini video MBTI saya tuh. Di video sama di karya karsa aku tuh ada tuh MBTI-nya MBTI workshopnya di situ ada tuh. Nah, Nyontek dulu. ini ada lagi ya jawab ada di bio sebenarnya. Ini udah nanti pada nyontek. Coba. Ini karena perkembangan kepribadian seorang bisa berubah sesuai perjalanan hidup. Bukan juga. bukan. Karena bukan tools. Bukan juga. Bukan itu jawabannya. Karena harus sesuai kenyamanan dan yang sebenarnya, dan bukan yang kita harapkan, yang seharusnya kita lakukan. Mendekati tapi kurang tepat. Karena bukan merupakan sebuah tools. Bukan juga. Ini seru-seru sedap sampai mikir ya. Malam-malam nggak apa-apa ya mikir sedikit ya teman-teman. Mikir. Dikit. Oh, nih aku lagi, lewat dikit. nih tadi Pak Thomas. Karena MBTI tidak ada nilai atau poinnya. Nyaris banget. Nyaris. Berarti mendekati. Ayo teman-teman. Mendekati ya. Jawaban Pak Thomas tuh mendekati. Dikit lagi. Tuh bocorannya Jangan tuh. Pak Thomas jangan. Bocorannya tuh makin penasaran kan? Penasaran nggak? Oke, penasaran ini saya. Karena dia tidak ada nilai yang dan udah poinnya. Yang udah nebak boleh nebak lagi kok. Yang udah nebak boleh nebak Ini lagi. yang tipe thinker Bu lagi berpikir keras ini Bu. Nah, Berpikir keras ini. Kenapa tidak bisa? udah ada yang Thomas baru jawab belum? lagi nih. Ada di saya, tapi mungkin di Ibu belum keluar ya. Bentar ya. Karena MBTI bukan tools, bukan berarti karena MBTI tidak ada nilai akurat. Dikit lagi. Ini ada lagi. Bentar. Aduh. Bentar. Tidak ada scoring, ada. Di MBTI assessment ada scoringnya. Karena bisa dibilang hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang menegaskan jika tes MBTI terbukti akurat. Salah. Untuk menebak Itu dari Google itu. Dan lagi-lagi disebutkan tes. Salah. Nah ya, Ada nggak boleh ada kata tes. Nah, ini dia. Ada jawaban Dulu, yang ayo lo. benar. Siapa itu? Udah gitu barengan Siapa lagi, tuh? tapi aku screenshot dulu ya. Tunggu. Aku screenshot dulu yang jawabannya benar pertama. Di aku yang jawaban benar pertama dari Sherin Arkel, karena tidak ada benar salahnya. Tuh. Yeay! Sama Bentar, saya Mbak tulis Yora dulu. juga dia, karena bukan benar dan salah. Iya benar. Karena kalau jawaban tes namanya tes, kan ada jawaban benar dan salah. Sementara di MBTI nggak ada jawaban benar, nggak ada salah. Semuanya tergantung personalitinya kita gitu. Jadi bukan tentang jawaban benar atau salah gitu ya. Jadi nggak boleh dibilang tes. Yeay! Kongres. Betul. Padahal Sherin udah punya Congratulations! buku. Padahal Mbak Sherin udah punya buku aku. Mbak Sherin Arkel udah punya tuh buku aku. Udah punya. Nggak apa-apa, punya dua nanti bisa dihibahkan lagi ya Kak ya. Yeay. Kalau mau nego tukeran sama si yang pemenang tadi juga nggak apa-apa tuh. Jangan dia malah udah punya buku Pak Natali tuh. Nanti saling DM aja kalian DM aja ya gitu. Mau tukeran nggak gitu. Kalau mau tukeran boleh. Oke, berarti nanti dua pemenang boleh DM langsung ke Bu Nuni apa ke Tanya Mentor aja nih Bu untuk alamat dan datanya. Bebas. Enaknya Ini.
ke kami dulu ya, biar kami bisa data ya. Ya, boleh. Ha. Ya, Tanya nanti saya mentor. forward ke Bu Nuni. Yes. Ya. Jadi teman-teman, Bro Wilson dan Sherin boleh DM alamat dan kontak ke Tanya Mentor. Nanti kami akan forward ke Bu Nuni. Selamat buat teman-teman. Senang sekali GA-nya. Congratulations. Seru ya, yang tadi nunggu-nunggu jawaban. Oke, tiba di penghujung acara. Agak molor sedikit ya Bu, mohon maaf. Terima kasih banget untuk sharingnya. Teman-teman juga senang banget. Finally, kita bisa ada idea what is MBTI ya. Dan nggak boleh dikasih kata tes MBTI, tapi MBTI aja, nggak ada kata tesnya. Mungkin ada kata closing statement dari Bu Nuni, silakan Bu. Ya, dengan kita belajar MBTI tadi, mudah-mudahan teman-teman aim-nya adalah bukan kita cepat menjudging diri kita atau diri orang lain. Jadi nggak ada nanti yang namanya gue emang introvert lah, gue nggak suka gaul-gaul gitu, gue nggak suka. Enggak ya, justru dengan kita memahami diri kita dan memahami orang lain, itu bikin kita bisa lebih beradaptasi ya. Jadi kitanya bisa lebih aware, accept, dan adapt itu tadi ya. Semoga dengan demikian teman-teman bisa teamwork dengan bukan hanya rekan kerja, tapi juga dengan pasangan, dengan anak mungkin ya, dengan keluarga, juga dengan orang-orang lain yang memang membutuhkan kerjasama gitu ya. Jadi memang MBTI ini akan sangat membantu kalau teman-teman bisa memahami dengan lebih baik. Dan supaya memahami lebih baik, karena kan kita tadi cuma 1 jam ya, rasanya kayaknya kurang begitu mendalam. Teman-teman bisa nanti klik aja link di bio IG aku. Ada linknya di situ kalau mau belajar mendalam tentang MBTI. Bisa lewat video, bisa juga lewat tulisan. Ya, di situ ada, bisa diklik gitu. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin memang belum terjawab, bisa DM aku aja. Ya, nanti mudah-mudahan bisa aku jawab. Thank you banget Bu Nuni untuk malam ini, teman-teman. Ya, boleh follow Bu Nuni, banyak info, sharing tentang parenting juga, tentang mindset juga ya, yang tidak kalah serunya ya. Ya, jadi teman-teman boleh follow Bu Nuni untuk ya tambah-tambah pengetahuan. Yes. Ya, thank you banget Sis Wulan juga sudah temenin saya malam ini. Berarti ditunggu. Berarti kalau banyaknya pertanyaan ditunggu part 2-nya ya Bu. Untuk lebih dalam tentang MBTI Sines ya. Thank you Bu, thank you banget. Selamat malam. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Sampai jumpa di Tanya Mentor berikutnya. Bye-bye. Bye. Salam sehat. Bye. Terima kasih Sister Gia. Bye-bye. Ya, bye.